pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala puasa kita dan juga salat ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita kepada tempat yang terang benderang dari kegelapan dari zaman jahiliyah, yaitu Rasulullah dan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sedikit memberikan tausiah yang mana alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dan itqum minan nar. Di bulan puasa ini pula lah Allah telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Di bulan puasa ini pula lah kita sebagai umatnya di Muhammad SAW diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali selama sebulan penuh untuk membersihkan hati kita dari segala perbuatan maksiat, membersihkan hati kita dari sifat iri hati, dengki dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diajarkan di Ramadan ini bagaimana kita bersikap mengikuti contoh Rasulullah, yaitu berakhlakul karimah. Salah satu yang diberikan pendidikan di dalam bulan suci Ramadan ini yaitu berprasangka baik. Artinya di dalam berpuasa kita dilatih untuk tidak suuzon, baik dengan sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ini sangat bahaya, membahayakan bukan saja untuk diri kita tapi juga orang lain. Berapa banyak orang yang punya sikap suuzon, berprasangka buruk, ini dia mengalami penderitaan pada dirinya. Belum apa-apa ada orang ngobrol berdua udah curiga. Jangan-jangan. Kalau dulu ada lagu Rafiq, jangan-jangan sama kayak gitu. Kalau orang sudah mempunyai sifat suudzon, sifat berburuk sangka, ini akan timbul sifat-sifat yang lainnya. Akan timbul sifat iri. Wah, dia jangan-jangan ngomongin masalah tender nih ya. Gue ngaku bagian tender. Itu udah iri, itu udah buruk sangka. Jadi kita di dalam suci Ramadan ini kita usahakan batin kita untuk tidak berprasangka buruk. Kita tetap harus berhusnuzon, yaitu berprasangka baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, kalau boleh saya beri contoh, boleh Pak ya Bu? Ya, contohnya begini Bu. Ketika seorang hamba Allah diberikan harta kekayaan yang berlimpah ruah, jabatan yang tinggi, gaji yang sangat tinggi juga, mempunyai anak yang soleh-soleh, setiap tender yang ia jalankan tidak pernah gagal, sukses. Apa di batinnya yang katakan? Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku, katanya. Ini salah satu sifat manusia. Allah telah memuliakan aku dengan rezeki, pangkat dan jabatan yang cukup kepada diriku dan juga keluarga. Namun di sisi lain ada seorang yang mengatakan lagi, dia menjadi jatuh miskin. Setiap tender yang dia jalankan gagal total, gagal. Kesana salah, kesini salah. Jabatan mantap, gaji nggak naik-naik.
Kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah menghinakan diriku. Kira-kira ada yang begitu? Mudah-mudahan di geranda ini tidak ada. Ya, itu adalah salah satu sifat yang sangat tidak terpuji. Ketika ia dapat nikmat, dia bilang Allah memuliakan. Tapi ketika Allah memberi kesulitan, Allah menimpahkan musibah kepada kita, mengatakan Allah tidak sayang, Allah menghinakan kita. Alhamdulillah. Padahal hal tersebut telah ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian bapak hafal dengan suratnya, ibu juga, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi tolok ukur di hadapan Allah bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan. Yang jadi tolok ukur kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat orang kaya, Allah tidak melihat siapa dia jenderal atau dia presiden. Kalau saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pun pejabat tinggi, jenderal, tapi tingkah lakunya tidak mulia, dia lebih hina daripada binatang, bahkan lebih hancur lagi daripada binatang. Makanya Bapak Ibu sekalian, harta, pangkat dan jabatan itu tidak menjadi tolak ukur bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemuliaan manusia di muka bumi. Kata Allah, kemuliaanmu adalah ketika engkau berusaha mendekati kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaanmu itu terletak pada berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemuliaanmu itu terletak pada berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah. Dan kemuliaanmu itu adalah ketika kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan menjauhi daripada kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemuliaan itu sekali lagi memang mutlak kepunyaan Allah, dan kita pun dapat mendapatkannya kemuliaan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ada di atas tidak boleh bangga dengan keadaannya, yang di bawah pun tidak boleh termenung dengan keadaannya. Semua itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Allah hanya melihat hamba-hambanya siapa yang lebih takwa di antara kalian. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini sedikit banyaknya bisa menambah sedikit kita pelajaran, agar kita dalam hidup menghadapi hidup ini, agar kita istiqomah berpendirian teguh. Kita yakin akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.